warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Dwi Julian Heril dengan NIM 2508010740. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang artikel pendidikan anti korupsi dengan judul Pembentukan Karakter Generasi Bangsa Melalui Pendidikan Anti Korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah yang menghambat pembangunan nasional. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kepentingan untuk memperoleh keuntungan secara individu maupun kelompok yang merugikan banyak orang. Korupsi juga seperti kanker ganas yang semakin diberantas semakin menyebar. Berdasarkan statistik KPK tahun 2018, kasus korupsi paling banyak adalah penyuapan dengan mencapai 60%. Pelaku didominasi oleh sektor swasta dan sektor publik yang keseluruhannya mencapai 80%, yang artinya ini menandakan bahwa betapa buruknya moral pemerintah kita. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dijalankan melalui penegakan hukum, tapi juga melibatkan pembentukan karakter. Salah satu upaya efektif untuk membentuk karakter ini adalah dengan dihadirkannya pendidikan anti korupsi. Rumusan masalah yang saya paparkan adalah bagaimana pendidikan anti korupsi berkontribusi pada pengembangan moral, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya, bagaimana menerapkannya, dan kesulitan dan hambatan yang dihadapi, serta dampak dari pengembangan moral anti korupsi. Tujuannya untuk menjelaskan pentingnya pendidikan anti korupsi dalam membentuk moral generasi bangsa, untuk mencantumkan nilai-nilai pendidikan dalam anti korupsi, dan untuk membahas kesulitan dan hambatan yang dihadapi, dan untuk memberi ringkasan manfaat pendidikan anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk membentuk sikap, perilaku, dan nilai-nilai kepada peserta didik untuk menghentikan tindakan korupsi. Nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, dan kesadaran sosial sangat penting untuk peserta didik. Tujuan utama dari pendidikan anti korupsi adalah untuk mengajarkan siswa bagaimana membedakan antara kejahatan biasa dan korupsi. Dengan ini, mereka dapat melihat korupsi sebagai tindakan kriminal yang harus segera dihentikan karena dapat mengakibatkan kerugian material dan non-material. Nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama ada jujur, yang kedua ada peduli, yang ketiga ada mandiri, yang keempat ada disiplin, yang kelima ada tanggung jawab, yang keenam ada kerja keras, yang ketujuh ada sederhana, yang kedelapan ada berani, yang kesembilan ada adil. Dengan penerapan nilai-nilai ini diharapkan peserta didik dapat tercegah dari perilaku korupsi. Selanjutnya ada implementasi pendidikan anti korupsi. Implementasi bisa dilakukan dengan pembelajaran di kelas dengan studi kasus atau diskusi, kegiatan ekstrakurikuler yang menyangkut nilai-nilai anti korupsi, guru yang dijadikan sebagai teladan, budaya sekolah yang menjunjung tinggi integritas, serta penguatan karakter melalui P5PK. Hal-hal ini dapat membentuk karakter generasi yang kuat. Tantangan yang dihadapi oleh implementasi ini yaitu kurangnya keteladanan di lingkungan sekitar. Yang kedua ada normalisasi pelanggaran nilai-nilai anti korupsi. Yang ketiga ada kurikulum sekolah yang belum terlaksana dengan baik. Yang keempat ada lingkungan keluarga yang kurang, dan ada yang kelima pengaruh negatif internet.
Namun dengan tantangannya ini penting untuk mengatasi dan mengoptimalkan pendidikan anti korupsi. Dampak dari adanya pendidikan anti korupsi jika dilakukan secara konsisten, para generasi muda akan memiliki kepribadian yang kuat, mampu menolak tekanan untuk berperilaku koruptif, menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kesimpulan yang saya ambil adalah pendidikan anti korupsi adalah langkah strategis untuk menghasilkan generasi bangsa yang berintegritas. Pendidikan anti korupsi juga memiliki peran utama dalam membentuk moral generasi bangsa dan mencegah adanya praktek korupsi sejak dini. Pembentukan moral bukan proses instan, tetapi memerlukan latihan, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung. Dengan generasi bangsa yang bermoral kuat, dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang bersih dari praktik korupsi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.